Coba Anda lihat zaman sekarang, siapa yang punya gaji 30 juta memanjat pohon hanya untuk sesuatu? Tidak ada. Siapa sekarang yang punya uang banyak rela hanya untuk memanjat pohon hanya untuk melihat sesuatu? Tidak ada. Tapi Zakius, seorang yang kaya, terkenal kaya, tapi dia rela memanjat pohon hanya untuk berjumpa dengan Yesus, hanya untuk menyaksikan siapa Yesus itu. Ini yang perlu kita pelajari. Seorang Zakius, seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kekayaan, tapi tetap memiliki kerinduan ingin jumpa dengan Yesus. Bahkan dia rela menanggalkan harga dirinya, rela menanggalkan siapa dia sesungguhnya, hanya untuk jumpa dengan Yesus, hanya untuk ketemu dengan Yesus. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom sahabatku, bergabung pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini pertemuan kita ini kembali untuk memberkati saudara, teman-teman saya semua yang mengikuti tayangan hari ini. Kami rindu pagi ini menjadi pagi yang memberkati kita bersama. Amin. Kita akan mulai pada kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita datang karena rindu akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kaulah damai hatiku.
mengasihi kami sampai hari ini. Karena kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami sampai hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini kami kembali boleh berjumpa dalam ibadah Miracle Morning. Biar kiranya melalui acara dan tayangan ini, seluruh kami yang mendengarkan, menyaksikan, melihat acara ini boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di mata-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu inilah yang betul-betul bekerja bagi kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan umat-Mu yang mendengar firman ini juga, hati mereka dijamah oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih sekalian. Buat pagi hari ini kita buka firman Tuhan kita dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan yang sudah sangat-sangat sering kita dengar, seorang yang begitu terkenal dalam firman Tuhan, Zakheus. Yesus naik ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sahabat yang terkasih, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita sama seperti Zakheus. Mari sama-sama kita memiliki hatinya Zakheus. Kita harus memiliki hati seperti hatinya Zakheus. Bapak terkasih, pagi hari ini saudaraku, kita mau kembali dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kembali dari firman Tuhan ini tentang Zakheus. Bapak terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana seorang Zakheus betul-betul memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Zakheus dikatakan firman Tuhan, waktu Yesus sedang lewat menuju Yeriko, dia berkata betapa rindunya dia ingin ketemu dengan Yesus, betapa penasaran hatinya ingin melihat siapakah Yesus itu. Dalam firman Tuhan dicatat bahwa Zakheus ingin berusaha untuk menyaksikan orang apakah Yesus itu, sehingga dalam perjalanannya, dalam dia berusaha untuk mengejar dan melihat siapakah Yesus itu, dia terhalang oleh karena ribuan orang yang banyak yang mengkerumuni Yesus. Saudara terkasih, perlu kita memahami siapakah Zakheus sebenarnya. Zakheus sebenarnya adalah seorang yang sangat kaya. Zakheus juga adalah seorang yang punya jabatan yang hebat. Dikatakan di sana bahwa Zakheus adalah seorang kepala, seorang pimpinan pemungut cukai. Kita tahu bersama, seorang pimpinan pemungut cukai, ya, bukanlah orang yang sembarangan. Seorang pemungut cukai, bahkan dia pimpinan, bukanlah seorang yang sembarangan. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya kekayaan. Dan firman Tuhan katakan di sana, waktu Yesus sedang lewat dari tempat itu, dia penasaran, dia ingin ketemu dengan Yesus itu. Tapi oleh karena orang yang banyak
banyak dia tidak bisa ketemu dengan Yesus. Apakah Zakheus menyerah? Apakah Zakheus berpikir karena dia orang kaya, dia berpikir saya sudahlah, untuk apa saya lihat itu, toh juga aku punya segalanya, toh juga aku punya apa yang hari ini ku miliki, aku punya harta, aku punya kekayaan, aku punya jabatan, aku punya segala-galanya. Ya sudahlah, untuk apa aku menyaksikan Yesus itu? Tapi Zakheus tidak pernah berpikir demikian. Sering kita berpikir demikian. Kita menganggap tidak perlu lagi Tuhan karena kita merasa sudah punya segala-galanya. Mari kita belajar hatinya Zakheus. Sekalipun dia punya segala-galanya, dia punya jabatan, dia punya power, dia punya harta, tapi dia tetap memiliki kerinduan ingin ketemu dengan Yesus. Apakah Zakheus berhenti waktu orang banyak mengkerumuni Yesus dan dia tidak bisa menyaksikan Yesus itu? Apakah dia berhenti dan dia pulang dan berkata dalam hatinya, ya sudahlah, nggak penting aku melihat itu, karena toh juga aku punya segalanya? Tidak, Bapak terkasih. Pagi ini saya mau katakan kepada saudara, milikilah hati Zakheus yang dimana dia terus berlari dan mengejar Yesus, dan tidak memusingkan kekayaannya, tidak mementingkan harga dirinya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan dalam Lukas 19 tadi, setelah Zakheus terhalang oleh karena orang banyak, yang dia lakukan apa? Dia berlari mendahului orang banyak. Orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, tapi dia rela berlari hanya untuk mengejar. Mana tahu nanti di sana aku bisa ketemu dengan Yesus. Dan dia menyadari dirinya, kalau aku pendek pasti nggak bisa ketemu dengan Yesus juga. Yang dia lakukan, dia memanjat pohon. Saudara terkasih, Anda tahu? Coba Anda lihat zaman sekarang. Siapa yang punya gaji 30 juta memanjat pohon hanya untuk sesuatu? Tidak ada. Siapa sekarang yang punya uang banyak rela hanya untuk memanjat pohon hanya untuk melihat sesuatu? Tidak ada. Tapi Zakheus, seorang yang kaya, terkenal kaya, tapi dia rela memanjat pohon hanya untuk berjumpa dengan Yesus, hanya untuk menyaksikan siapa Yesus itu. Ini yang perlu kita pelajari. Seorang Zakheus, seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kekayaan, tapi tetap memiliki kerinduan ingin jumpa dengan Yesus. Bahkan dia rela menanggalkan harga dirinya, rela menanggalkan siapa dia sesungguhnya, hanya untuk jumpa dengan Yesus, hanya untuk ketemu dengan Yesus. Sehingga apa terkasih? Waktu Zakheus sedang memanjat pohon, ada banyak ribuan orang yang mengelilingi Yesus, tapi hati Yesus bukan kepada orang banyak. Hati Yesus hanya kepada satu orang yang ada di atas pohon itu. Apakah karena kekayaannya? Bukan. Oleh karena hatinya ingin ketemu dengan Yesus. Hari ini, pagi ini, kalau engkau ingin dipandang Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan perhatian Tuhan, yang perlu kau miliki sama seperti yang dimiliki oleh Zakheus, memiliki hati seperti Zakheus, hati yang betul-betul ingin rindu jumpa dengan Yesus, hati yang betul-betul membutuhkan Yesus. Saya percaya perhatian Tuhan pasti kepada kita. Sama seperti Zakheus, ada banyak orang mengelilingi Zakheus, ada banyak orang mengelilingi Zakheus, tetapi perhatian Yesus bukan kepada orang di sekelilingnya. Perhatian Zakheus, perhatian Tuhan Yesus hanya kepada Zakheus. Saudara kasih, mau katakan kepada saudara, kalau kita rindu ingin diberkati, kalau kita rindu ingin dilawat, sama seperti Zakheus yang akhirnya dilawat Yesus. Bahkan Yesus singgah ke rumahnya, bahkan Yesus mengatakan berkat bahwa di rumah ini akan terjadi keselamatan. Kalau kita rindu demikian, miliki hati Zakheus. Kalau kita memiliki hati seperti Zakheus, saya percaya Tuhan pun akan memberkati sama seperti Zakheus diberkati. Amin.
Ada amin. Milikilah, kejarlah hati seperti Zakheus. Seberapa besar pun kekayaan, seberapa besar pun hartamu, sesusah apapun hidupmu, hati Zakheus yang Tuhan cari. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi hati seperti hati Zakheus. Zaman sekarang itu yang perlu, yang Tuhan ingin lihat dari kita. Saya ingin perpanjang lagi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh melawat kita, boleh menolong saudara, boleh menolong saya, dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin rindu kepada Yesus yang sangat-sangat ini kita butuhkan. Haleluya. Mari saja kita semua berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini kediamanmu. Ku serahkan hidup ini bersama-sama hati ini. Mari sahabat bersama-sama kediamanmu. Ku serahkan hati ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah pujian ini menjadi doa kami juga. Biarlah pujian menjadi kerinduan hati kami juga, bahwa dimanapun kami berada, Engkau selalu ada di situ. Dan dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Dan dimanapun kami berada, Engkau ada di hati kami. Karena kami rindu hati kami tetap memiliki tempat untukmu Tuhan. Karena hati kami rindu Engkau selalu ada dalam hidup kami. Bapa kami yang baik, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini boleh menjadi suatu firman Tuhan yang semakin meneguhkan kami, agar kami tetap terus memiliki hati yang rindu, ingin terus melihat Yesus, ingin terus mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, sahabat-sahabat kami Miracle Morning yang telah menyaksikan, melihat tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan biarlah mereka juga memiliki hati seperti hati Zakheus. Berkati mereka, tolong mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, biarlah hati mereka mengejar Yesus. Apabila mereka juga dalam kenikmatan berkat, biarlah mereka juga mengejar dan semakin mengejar Yesus. Berkati umat-umat-Mu, berkati mereka yang sedang sakit hari ini. Tuhan tolong, baik yang di rumah sakit, baik yang di rumah, Tuhan tolong.
Baik juga sahabat-sahabat kami yang memiliki usaha yang sedang mengalami kebangkrutan atau kegagalan, atau yang mengalami masalah-masalah pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Hanya Engkau yang sanggup menolong dan memberkati mereka. Berkati juga Tuhan generasi-generasi, generasi milenial, anak-anak yang mengiring Engkau. Tuhan memberkati mereka, agar generasi-generasi gereja-Mu Tuhan tidak terhilang. Berkati umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami rindu sepanjang hari ini berkat-Mu menyertai dan mengikuti kami kemana kami melangkah berjalan. Sepanjang hari ini Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.